Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ini adalah materi terakhir untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11 OTKP. Sebenarnya ini masih satu bab dengan materi yang sebelumnya tentang aplikasi keuangan. Nah, kali ini kita akan mengevaluasi kegiatan administrasi keuangan. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, ini ada tujuan pembelajarannya, mulai dari menjelaskan pokok pengelolaan administrasi keuangan, lalu kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, menganalisis data, mengevaluasi, lalu menyiapkan alat dan bahan untuk menyusun laporan keuangan. Ini sebenarnya sudah kalian laksanakan juga di bab sebelumnya. Lalu, membuat laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dengan tepat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengukur kinerja perusahaan. Nah, kita mulai masuk yang materi yang pertama, yaitu tentang pokok pengelolaan administrasi keuangan. Mungkin untuk jurusan OTKP sudah sering sekali ya membahas mengenai tentang kegiatan administrasi. Nah, ini akan dibahas sekilas, yaitu tentang biasanya kegiatan apa saja sih yang dilakukan dengan kegiatan administrasi, tapi spesifikasinya kali ini adalah administrasi keuangan. Yang pertama adalah menyiapkan uang serta melaksanakan administrasinya. Nah, administrasinya meliputi apa saja, yaitu mulai dari menyiapkan, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti transaksi. Di sini kelengkapan dan kebenaran bukti transaksi bisa dilihat dari apa saja. Yang pertama adalah bukti transaksi diisi secara lengkap. Lalu selanjutnya ditandatangani dengan lengkap juga. Biasanya tuh ada 1 atau 2 pihak yang harus tanda tangan. Dan di tanda tangan itu harus mencantumkan nama jelasnya. Nah, atau untuk transaksi-transaksi dengan nominal tertentu atau jumlahnya yang besar, biasanya itu harus diberikan materai. Gitu. Jadi dilihat nih kelengkapan dan keabsahan dari bukti transaksi tersebut. Terus yang ketiga adalah menyimpan dokumen pembukuan dengan teratur. Ini menyimpan dokumen-dokumen transaksinya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan dan menyusun laporan keuangan, seperti yang sudah kalian lakukan di bab sebelumnya. Selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan. Nah, tadi salah satu pokok kegiatan administrasi keuangan adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini berguna untuk pihak internal dan perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Nah, kalau pihak internal itu artinya yang berada di dalam perusahaan, mulai dari pimpinan perusahaan sampai karyawan. Nah, sedangkan pihak eksternal itu misalnya kreditur, masyarakat, dan pemerintah. Kita lihat masing-masing. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat kenapa sih butuh untuk melihat laporan keuangan perusahaan? Masyarakat itu mau melihat nih kondisi pasar. Kondisi pasar itu maksudnya melihat perekonomian nih. Apa sih yang biasanya kalau obrolan ibu-ibu, apa sih yang harga yang lagi naik atau apa yang harga lagi murah. Nah, kayak gitu. Masyarakat melihat nih apakah kebutuhan mereka itu sekarang lagi mahal atau lagi murah. Terus selanjutnya, bagi pemerintah, laporan keuangan ini bisa dipakai untuk penentu kebijakan. Misalnya, kita tahu ya di kondisi pandemi kayak begini, banyak perusahaan-perusahaan yang dia penghasilannya menurun bahkan sampai tutup. Nah, itu bisa dilihat di laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau misalnya ngeliat kondisi pasar seperti itu, pemerintah itu kan pasti mikir, berarti perekonomian nasional itu sedang tidak baik. Nah, dia memikirkan bagaimana caranya supaya perekonomian masyarakat itu bisa kembali baik dengan membuat kebijakan-kebijakan. Misalnya kebijakan yang dilaksanakan di kondisi pandemi saat ini, kayak pemerintah itu memberikan bantuan untuk UMKM atau suntikan dana untuk masyarakat supaya masyarakat itu bisa tetap berkonsumsi di kondisi yang seperti sekarang gitu. Nah, yang ketiga adalah calon investor. Di sini ketika seseorang akan menginvestasikan uangnya, pasti dia akan meneliti dulu nih bagaimana perusahaan tersebut berkembang. Apakah sekiranya kalau misalnya dia naruh dana di situ, dananya bisa memberikan keuntungan bagi dia atau tidak. Tentu kalau misalnya investor, dia pengennya ketika nyalurin dana, ketika dia berinvestasi, investasi tersebut akan menghasilkan laba untuk dirinya. Nah, yang berikutnya adalah kreditur atau pengawas. Kreditur ini adalah orang yang memberikan pinjaman atau pihak yang memberikan pinjaman. Misalnya bank. Biasanya kalau perusahaan itu kan
minjem uang ke bank. Nah, bank itu dia mau ngasih pinjaman kalau dia tahu nih bagaimana perkembangan usaha dari perusahaan yang mau minjem uang ke dia. Kalau misalnya sekiranya perusahaan itu misalnya mau minjem 1 miliar, sedangkan pendapatan perusahaan itu sebulannya cuma 10 juta. Tentu itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank untuk kasih pinjamannya berapa ya, atau kasih pinjaman atau enggak ya, kayak gitu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai evaluasi. Evaluasi adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Jadi kalau yang seharusnya itu kan misalnya kita punya target. Misalnya nih kalau target kalian itu nilai matematikanya 100. Nah ternyata pas kenyataannya hasilnya hanya 80. Nah, itu kan artinya perlu dilaksanakan kegiatan evaluasi, mengukur nih kenyataan yang 80 dibandingkan dengan yang seharusnya kalian bisa dapat 100. Gitu. Bagi perusahaan pun sama. Dia sudah punya targetan-targetan tertentu, tapi kenyataannya kan belum tentu sesuai dengan apa yang direncanakan. Maka perlu dilaksanakan evaluasi. Evaluasi administrasi keuangan ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu pertama, apakah proses administrasi keuangan sesuai dengan perencanaan? Tadi itu apakah jumlah pendapatan dan pengeluarannya sesuai sama yang direncanakan? Apakah jumlah pengeluarannya sesuai dengan pos-pos yang sudah dianggarkan sebelumnya? Gitu. Yang berikutnya, apakah proses administrasi keuangan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? Kan ya seperti yang kalian sudah alami ya, ketika kita akan membuat laporan keuangan atau mencatat transaksi keuangan, di situ ada prosedur-prosedur yang harus kalian lakukan. Nah, perusahaan juga mengevaluasi nih apakah perusahaan sudah melakukan prosedur administrasi tersebut dengan benar atau tidak. Selanjutnya pentingnya evaluasi, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Tadi ya kalau misalnya tidak sesuai dengan kenyataan pasti kita tahu kan, kita cari tahu nih penyebabnya itu apa dan bagaimana nanti solusinya. Nah, ini mengarahkan pada solusi. Terus yang berikutnya adalah menimbulkan asumsi dan strategi. Di sini kan kita berpikir nih, oh kemungkinan begini ya, kemungkinan begitu ya. Itu berarti asumsi. Lalu membuat strategi, kalau kemungkinannya begitu, kita harus melakukan apa. Terus selanjutnya, mendorong pemerintah dan badan usaha untuk merefleksikan bagaimana perusahaan melakukan dan bagaimana perusahaan bisa mencapai apa yang sudah ditargetkan. Lalu selanjutnya adalah menyediakan informasi bagi pemerintah dan badan usaha dengan informasi dan cara pandang. Tadi yang seperti kita ketahui bahwa laporan-laporan yang dibuat oleh perusahaan itu secara tidak langsung menyediakan informasi bagi berbagai pihak. Terus selanjutnya, pemerintah dan badan usaha beraksi dengan informasi dan cara pandang yang telah didapatkan. Sebelumnya kan pemerintah sama badan usaha sudah dapat informasi. Nah, lalu mereka akan bereaksi sesuai dengan informasi yang didapatkan. Contohnya yang tadi itu tentang kondisi pandemi, pemerintah berpikir bagaimana caranya masyarakat tetap berkonsumsi supaya pendapatan nasionalnya tetap stabil. Selanjutnya di sini ada balance scorecard. Balance scorecard itu apa? Balance scorecard adalah kumpulan dari ukuran kinerja yang terintegrasi dan merupakan turunan dari visi misi perusahaan. Di sini balance scorecard ini mengukur kinerja dari perusahaan, tapi tidak hanya dari segi keuangan, tapi juga dari non keuangan. Di sini balance scorecard ini mengukur kinerjanya ada empat perspektif, mulai dari perspektif sebagai pelanggan, perspektif sebagai proses bisnis internal, lalu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dan yang terakhir adalah perspektif strategi map. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ukuran. Ukuran yang pertama adalah market share. Market share itu apa? Market share itu pangsa pasar. Pangsa pasar ini mengukur luas segmen pasar tertentu yang dikuasai sama perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu kan punya
targetannya, misalnya kayak popok itu targetan pasarnya adalah untuk ke ibu-ibu sama ke anak-anak, misalnya kayak gitu, anak bayi. Nah, selanjutnya adalah customer retention. Customer retention atau retensi pelanggan adalah kemampuan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dan mempertahankan pelanggan lama. Jadi, kalau misalnya udah punya pelanggan setia, bagaimana cara perusahaan itu menjaga hubungannya dengan pelanggan lama tersebut. Selanjutnya adalah customer acquisition, yaitu akuisisi pelanggan. Yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pelanggan baru. Kalau pelanggan lama bagaimana mempertahankan hubungannya, itu disebut retensi pelanggan. Kalau untuk mendapatkan pelanggan baru, itu disebut kemampuan akuisisi pelanggan. Selanjutnya adalah customer satisfaction. Satisfaction itu artinya kepuasan. Berarti di sini adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini artinya mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Di sini lihat nih seberapa puas sih masyarakat yang mengkonsumsi produk dari perusahaan kita. Selanjutnya adalah customer profitability. Profitability itu artinya keuntungan. Jadi customer profitability atau profitabilitas pelanggan adalah untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari satu segmen pasar tertentu. Jadi mengukur seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pelanggan. Selanjutnya di sini ada perspektif proses bisnis internal. Di sini ada 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran proses produksi. Proses produksi ini bisa dilihat dari kualitas, biaya, dan waktu. Ini kualitas dari produk, biaya pembuatan produk, lalu waktu untuk menyelesaikan pesanan secara tepat waktu. Terus yang kedua adalah proses pengiriman. Di sini mengidentifikasi jenis dan cara pengiriman yang terbaik. Jangan sampai kita memilih metode yang salah. Misalnya nih, kalian menjual produk pecah belah. Kalian mesti memilih proses pengiriman yang memastikan bahwa barang tersebut bisa selamat sampai ke pelanggan. Yang terakhir, untuk perspektif proses bisnis internal adalah proses purna jual. Purna jual itu artinya setelah penjualan. Atau panjangnya itu layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pembeli setelah aktivitas jual beli. Contoh dari layanan proses purna jual ini, kalau kalian tahu garansi, nah garansi itu merupakan salah satu contoh purna jual. Setelah kalian beli, pelayanan apa sih yang bisa kalian dapat dari produk tersebut? Nah, tolak ukurnya apa saja? Di sini ada jangka waktu, seberapa lama garansinya, lalu ketepatan serta kecepatan jika terjadi ada masalah untuk menangani masalah tersebut. Yang ketiga, ini perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Tolak ukurnya apa saja? Yang pertama adalah tingkat kemampuan pekerja. Kemampuan pekerja ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Kalau tingkat kepuasan pekerja, di sini kalau pekerjanya puas, dia akan bersikap loyal terhadap perusahaan. Nah, nantinya dia bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Lalu retensi pekerja. Retensi pekerja ini kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pegawai-pegawai. Kalau tadi ada retensi pelanggan, di sini ada retensi pekerja. Selanjutnya ada produktivitas pekerja. Ini merupakan hasil dari peningkatan kualitas, inovasi, dan perbaikan proses internal. Sehingga tadi tuh kalau misalnya pekerjanya puas dengan kondisi perusahaan, dia bakal loyal, lalu akan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah kemampuan sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi ini merupakan kebutuhan pegawai. Pegawai itu butuh informasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk mengerjakan pekerjaannya, supaya pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir, tolak ukur yang terakhir adalah motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Ini bisa dilihat dari kehadiran pekerja, hasil pekerjaan dari pekerja, dan antusiasme pekerja. Antusiasme itu semangat untuk bekerja. Nah, yang terakhir adalah strategi MAP. Di sini pusat dari strategi MAP adalah visi, misi, dan strategi perusahaan. Visi misi ini berkaitan dengan perspektif mitra, perspektif internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan perspektif keuangan. Semuanya saling berkaitan, tapi pusatnya adalah visi, misi, dan strategi perusahaan. Karena kembali lagi, balance scorecard adalah mengukur kemampuan perusahaan bukan hanya dari segi keuangan, tapi juga non-keuangan. Berdasarkan visi misi dan tujuan dari si perusahaan.
Begitu. Demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.